Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Triadi Febriantoro, NIM 1861143. Di sini saya akan membahas tentang retail. Bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan ataupun eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengkonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Bisnis retail berbeda dari bisnis grosiran. Konsumen bisnis retail tidak menjual kembali produk yang telah dibelinya, sementara konsumen bisnis grosir menjual kembali produk yang telah dibelinya. Hal ini berdampak besar pada harga barang yang ditawarkan di level retail dan grosir. Jenis-jenis retail dan retailer. 1. Jenis retail berdasarkan kepemilikan. 2. Jenis retail berdasarkan produk yang dijual. 3. Jenis retail berdasarkan strategi pendapatan harga. 4. Jenis retail berdasarkan lokasi. Kali ini saya lebih berfokus membahas tentang jenis retail yang berdasarkan kepemilikan. 1. Independent Retail Firm merupakan pengecer yang beroperasi secara independen serta juga tanpa adanya afiliasi atau penggabungan. Contohnya seperti warung, toko, pasar, ruko, dan lain-lain. 2. Franchising waralaba merupakan suatu sistem pemasaran yang mana sebuah perusahaan atau franchisor itu memberikan hak kepada pengusaha lain dalam melakukan sistem usaha dengan cara yang sudah ditentukan. 3. Corporate change merupakan kelompok usaha yang saling berhubungan dalam satu manajemen serta dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Contohnya seperti department store, superstore, dan pasar swalayan. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh perusahaan PT Erger Indonesia Multi Produk Industri atau biasa dikenal dengan nama Erger yang beralamat di Jalan Raya Terusan Kopo, Kabupaten Bandung. Erger merupakan sebuah label yang memproduksi berbagai macam peralatan yang bisa digunakan khusus untuk kegiatan pecinta alam atau outdoor. Namun tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang memakai produk ini untuk digunakan setiap hari. Erger sendiri memproduksi seperti tas, sandal, jaket, dan lain-lain. Sistem inventory yang digunakan hampir sama dengan sistem inventory lain dengan mementingkan stok barang, perhitungan saldo, pengelompokan barang, dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis akan membuat sistem inventory secara online dengan mempertimbangkan faktor efisiensi waktu, kekurangan data, yang mempunyai toko mengakses kapan saja, di mana saja untuk mengetahui keuntungan dan stok barang tersebut. Seiring dengan berkembangnya perekonomian dan semakin nyatanya globalisasi di segala bidang, maka perseroan terbatas harus dapat bersaing dengan sesama perseroan terbatas di Indonesia maupun di luar negeri. Agar dapat bersaing dan tidak dilikuidasi atau dibubarkan, perseroan terbatas harus dapat berusaha mengumpulkan modal yang besar dan berusaha berproduksi di titik yang paling efisien dengan tujuan utama memperbesar profit yang diterimanya. Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan tersebut adalah bergabung dengan perusahaan yang lebih besar. Proses ini dikenal pula dengan nama penggabungan atau merger. Bagi perusahaan yang melakukan penggabungan, hampir dapat dipastikan memberikan keuntungan, baik memperkuat modal dan menjadikan lebih efisien dengan semakin mendekati titik minimum efisiensi scale atau disingkat MIS. Selain itu juga perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki kekuatan ekonomi yang lebih tinggi daripada sebelum melakukan penggabungan. Oleh sebab itu, PT Erger Indonesia Multi Produk Industri ini dapat bertahan dan bersaing di pasar Indonesia.
Aksi ini sudah mulai dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Awalnya, dia menjalani kerjasama dengan marketplace dan pada akhir tahun 2016. Lalu mereka resmi meluncurkan web store pribadi. Mereka bekerja sama dengan 6 marketplace. Beberapa diantaranya adalah blibli.com, Lazada, dan Shopee. Andrean selaku pemilik mengaku saat ini kontribusi penjualan online sekitar 2% dari total penjualannya. Eker di hari belanja online nasional atau Harbolnas yang digelar pada awal November lalu berhasil mencatat 2.200 transaksi online selama 4 hari. Untuk tahun kedepannya, dia mentargetkan transaksi online dapat berkontribusi sekitar 4-5% dari total penjualan. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan melakukan promosi melalui media digital seperti Facebook dan Instagram. Penambahan gerai offline ditujukan untuk menjamin ketersediaan barang di lokasi saat terdapat permintaan online sekitar wilayah tersebut. Tidak dipungkiri, pihaknya mengalami kendala untuk menjalani penjualan online, yaitu koneksivitas internet yang kurang memadai di beberapa area luar Jawa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.